Shalom, mejuah-juah kekelengani Tuhan, ngawani GBKP Ijapape Kamringan. Selamat berjumpa ka ibas program pelayanan ta perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. Sope dengan sidengkehken kata dibata si jadi bahan PJJ ibas Minggu Enda. Mari lebih si pebulat ukur ta raduras kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu jahwe di bata Bapa kami sini surga. Ibas kesempatan si tetap ibreken duman kami guna terus erlajar karena katandu. Mari Tuhan tetap kuasai pusuh perukuran kami. Kesasi badia sinampati kami. Gelah katandu enda banci yang kai kami. Bagi PI pakaikan kami i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Kitab Sada Samuel bindu 12 ayat 3-5 si jadi bahan ogenta ibas PJJ Minggu Enda. Sada Samuel 12 ayat 3-5 bagenda kata Tuhan man banta. Enda kap aku, adilitkin kubahan si salah, adukenlah aku genduari ilebe-lebe Tuhan, ras raja si enggo ipilihna. Litkin enggo kubuat lembu entah kelede kalak, litkin enggo kalak kutipu entah kupaksa. Litkin enggo kualoken sogo ibas isenari gia. Adi litkin enggo kulakoken apai gia ibas si enda nari. Kugalari mulihken kai si enggo kubuat. Nina bangsa njababsa. Lang, labo pernah kami itipundu entah ipaksandu. Labo pernah ibuatndu kaipe ibas isenari. Emaka Nina Samuel kangalui. Tuhan ras raja si enggo ipilihna jadi saksi sendah. Maka sitik pelalit idat ndu kesalahan ibas aku. Uwe Tuhan jadi saksi. Nina kala njababsa. Ya kekelangan ni Tuhan enda mekap sujadi bahan ogenta ibas PJJ sekali enda. Ras tema kita ngorati karena kata enda mekap ipilih jadi saksi. Ipilih jadi saksi ras temata enda ikaitkan ras materi GBP GBKP mekap karena tim verifikasi keuangan. Kekelangan Tuhan, pustaka Sibadia melalakel membahas karena masalah uang ataupun kepemilikan. Adi si OG kari, sinen kari, 16 dari 38 perumpamaan Yesus berkaitan dengan uang. Bahkan adi si bahan perbandinganna, 1 dari setiap 10 ayat dalam perjanjian baru berkaitan dengan hal uang. Atau adi lebih lagi dalam kita melihat dalam Alkitab itu ada sekitar 500 ayat membahas karena doa. Kurang dari 500 ayat mengenai iman. Tapi lebih dari 2000 ayat mengenai uang. Ya, uang merupakan masalah yang sangat penting. Karena kepeken kekelengan Tuhan, sikap seseorang terhadap uang sangat menentukan hubungannya dengan Tuhan dan juga mengenai bagaimana karakternya. Atau banci si katakan salah satu ciri seorang Kristen yang dewasa adalah kemampuannya dalam mengatur keuangan. Ya, ibas zaman gendore enda melala kelsidapeti kalak Kristen yang tidak memiliki kejujuran dalam hal keuangan. Amin gia labo kerina ya. Bahkan adi sinen ibas piga ingan ada orang-orang yang rajin melayani di gereja, bahkan menduduki jabatan gerejani, justru sering sekali bukan seorang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan. Sungguh ini menjadi hal yang menyedihkan. Bahkan kalau kita sering mendengar firman Tuhan, dengan jelas Tuhan Yesus berkata kepada kita, bila kita tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, kita tidak bisa dipercaya dalam hal apapun, apalagi hal-hal rohani. Maka kekelengan Tuhan seharusnya kita kalak Kristen adalah orang yang paling bisa dipercaya karena ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, enda sih jadi pengantar ibas teksta sekali enda. Genduari mari
hari lebih sinehen karena bahan bacaan PJJ ta. Emakap kitab Sada Samuel 10:2 ayat 5. Kekelangan Tuhan adi sinen teks ta enda secara keseluruhan, kita mau diajak belajar dari sosok Samuel. Emakap ia sekala pemimpin si berintegritas yang mana kehidupannya, perbuatannya bersih dan benar. Adi sinen sepanjang pelayanannya lah pernah sitik pe ia mengambil keuntungan dari orang lain, tidak pernah merugikan orang lain. Nah, tambah sih bancika sinen teksta enda mau mengingatkan kepada kita, terkhususnya setiap kita si enggo ipilih jadi pelayan, jadi saksi Tuhan, bahwa kepeken dahin pelayanan bukanlah dahin si mesuka, bukanlah tugas yang mudah, tapi kita tetap harus berani dan berbesar hati untuk dievaluasi dan dikoreksi. Ya, seperti yang dialami oleh Samuel. Ijandai si idah bas teksta, dia siap untuk dievaluasi dan dikoreksi selaku saksi Tuhan. Nah, adi sinin kekelengan Tuhan, kitab Sada Samuel 10:2 enda secara keseluruhan emakap berisikan tentang pidato perpisahan Samuel kepada bangsa Israel. Pidato enda banci sikatakan sebagai penampilan publik terakhir Samuel. Sebab paksa si penggantina emakap berdasarkan keinginan orang Israel pada saat itu, yaitu dipilihnya Raja Saul untuk memimpin mereka. Maka Samuel menyampaikan pidato terakhirnya dengan beberapa catatan penting. Emakap salah sadana bagi si ibahas sekali enda si jadi bahan PJJ ta. Emakap ayat 5. Kai banci si idah kekelangan Tuhan arah teks PJJ ta enda. Ya, Samuel dengan berani, dengan tegas mau mengatakan pada saat itu kepada bangsa Israel bahwa sepanjang kepemimpinannya, sepanjang pelayanannya, dia adalah seorang yang jujur, seorang yang benar, seorang yang bersih. Dia adalah seorang pemimpin yang berintegritas, yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya. Dia tidak pernah memeras siapapun dan tidak pernah merugikan siapapun. Ya, dia adalah pemimpin yang setia hingga akhir masa jabatannya sebagai hakim. Maka banci sikatakan teksta endape seperti laporan pertanggungjawaban seorang Samuel kepada bangsa Israel. Ras kekelengan Tuhan adi sinehen ibas ayat 4 ras ayat 5. Uga bangsa Israel pe setuju dengan apa yang menjadi penjelasan dari Samuel. Bahwa benar adanya Samuel adalah orang yang benar. Samuel adalah orang yang jujur. Adi suoge kainina ibas bangsa Israel ndai bahwa labo pernah iidahna Samuel nipu kala atau pe merugikan orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain. Sekali pela pernah. Bahkan dengan yakin, dengan tegas bangsa Israel mengatakan Tuhan jadi saksi Samuel. Ya, bagilah kekelengan Tuhan berintegritasna sekala Samuel selaku saksi Tuhan sepanjang kehidupannya, sepanjang pelayanannya. Bahkan banci si datka kekelengan Tuhan, si jadi pesan teks ta enda emakap Samuel ingin bangsa Israel pada saat itu tahu bahwa dia mewariskan warisan kepemimpinan yang baik kepada raja baru, yaitu Saul. Dia ingin bangsa Israel menyadari bahwa dia tidak menyerahkan kekacauan kepada Saul untuk dibersihkan. Makana kune sada paksa kari Saul terbukti sebagai pemimpin yang buruk. Tidak ada yang bisa mengatakan itu karena contoh buruk dari Samuel. Tidak ada. Sebab jelas arah teks ta enda, arah pengakuan bangsa Israel sendiri bahwa Samuel adalah pemimpin yang bersih, Samuel adalah pemimpin yang berintegritas. Ya, enda karena teks ta. Genduari kekelangan Tuhan coba si tarik enda. Rikutkan penghantar ndai ras sebagai pekinata kegeluhan kita kalak Kristen. Kegeluhan gereja paksa enda.
Harus jujur kita bahwa masih ada beberapa gereja yang kita temui labokrina ya kekelangan Tuhan, yang mana gereja ini juga tidak steril dan tidak kebal dari budaya ketidakjujuran, terkhususnya dalam hal keuangan. Bahkan kita pernah mendengar ada terjadi penyelewengan uang dana dalam sebuah lembaga gereja. Peristiwa ini mesti menjadi pembelajaran buat gereja. Bahkan untuk semua pelayan-pelayan, untuk setiap orang yang terlibat di tengah-tengah gereja harus senantiasa mawas diri. Kita harus berhati-hati terhadap godaan uang yang menggiurkan. Dan kalau kita bisa lihat bagaimana pada saat ini korupsi adalah persoalan yang mengenai hampir setiap lapisan masyarakat, termasuk gereja. Maka arasi kekelengan Tuhan, yajuk kita. Gereja harus terlibat aktif dalam memerangi ketidakjujuran, ketidaktulusan, dan juga ketidakberintegritasan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gereja. Uga carana mungkin enda jadi penungkunan. Emakap harus dimulai dari diri sendiri. Sudah pasti itu menjadi jawabannya. Makanya harus kita pada hari ini diajak belajar dari teladan Samuel, yang mana tadi sudah dijelaskan kepada kita, Samuel sepanjang kepemimpinannya dia tetap bersih, berintegritas, tidak merugikan siapapun, bahkan siap untuk diperiksa dan dievaluasi. Atau dengan kata lain Mbak Cici katakan, Samuel memegang prinsip transparansi. Samuel benar-benar bertanggung jawab akan pelayanannya, akan hidupnya sebagai saksi Tuhan. Gendori sejadi pendungkunan uga kita. Kalak Kristen zaman gendori enda. Setiap kita yang sudah dipilih menjadi saksi Tuhan sebagai pelayan di tengah-tengah gereja, baik pendeta, vikaris, pertua diaken, pengurus-pengurus, tim-tim, seksi-seksi atau panitia-panitia, beranikah kita seperti Samuel yang siap kinerja pelayanan kita dievaluasi dan dikoreksi? Khususnya masalah perjalanan keuangan gereja yang kita kerjakan. Dan berulang-ulang disampaikan kepada kita, mari belajar dari Samuel. Makanya kekelangan Tuhan ikaitkan ka pembahasan ta enda rasi jadi subtemata emekap karena tim verifikasi keuangan. Adi sinen kari bas tata gereja bab 42 pasal 202 alu jelas kari enggo isuratkan ibas buku bimbingan PJJ ta kai saja sejadi tugas tim verifikasi keuangan rikutkan tema ta sekali enda banci si katakan bahwa tim verifikasi keuangan di tengah-tengah gereja ta juga dipakai menjadi saksi Tuhan, dipanggil menjadi saksi Tuhan untuk melihat situasi keuangan di tengah-tengah gereja, untuk memperhatikan, untuk mencek, untuk melihat bagaimana situasi kondisi keuangan gereja kita supaya keuangan gereja kita tetap transparan dan akuntabel. Dan akhirnya di tengah-tengah jemaat tidak ada saling curiga atau saling negative thinking satu sama lainnya. Tapi kekelangan Tuhan kami perlu menjadi catatan bagi kita bahwa kehadiran tim verifikasi keuangan di tengah-tengah gereja labo hanya sebatas untuk memeriksa, menilai atau menyelesaikan perjalanan keuangan gereja sudah pada tupoksinya atau tidak. Melainkan diharapkan juga melalui adanya tim verifikasi keuangan gereja kita mampu melihat bagaimana perjalanan keuangan gereja kidekahenda di tengah-tengah gereja apakah sudah mewartakan cinta kasih Tuhan. Ya, maksudnya jenda emekap mewartakan cinta kasih Tuhan. Apakah selama ini keuangan yang ada di tengah-tengah gereja kita digunakan benar-benar untuk pelayanan gereja, baik dalam hal kononia, marturia, diakonia, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Dan dari adanya tim verifikasi, kita juga bisa mengkoreksi melihat bagaimana partisipasi umat Tuhan ikut mendukung pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja, khususnya dalam hal memberikan persembahan. Ya,
Akhirnya kegelangan Tuhan, arah Litna tim verifikasi keuangan gereja ini bukan hanya menjadi sebuah ajang untuk penghakiman atau hanya sebatas untuk mengoreksi keuangan gereja, tapi tuhu-tuhu untuk menghantarkan kita, membawa gereja untuk tetap mampu memperlihatkan identitas keterpilihannya menjadi saksi Tuhan. Enda kata dibatasi banci pesah kami. Ergunaman banta, janah erbuah, jadi pasu-pasu manjel masin terem. Mari ertoto kita. Ikatakan kami bujur Tuhan, ibas kami ngalokan katandu, ibas kesempatan enda. Si kembali ngingetkan kami bahwa kami kerina enda ngo ipakendu jadi saksi ndu. Terkhusus pe kekelengan kami si tergabung si jadi tim verifikasi di tengah-tengah gereja kami. Pasu-pasundulah Tuhan pengasubdu, segelah kami kerinana banci erdahin bagi singena atendu saja. Jadi Samuel zaman genduari enda tetap jujur, tetap bersih, tetap benar. Segelah kami tetap jadi saksi Tuhan di tengah-tengah kegelun enda. Kami si pepankan katandu enda Tuhan, ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Majuah-juah kekelangan Tuhan, sampai jumpa kah ibas PJJ minggu sirah. Tetap jaga kesehatan, ras tetap aktif ibas pelayanan gereja ta. Tuhan Yesus si masu-masu.